Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan barat dan implikasinya terhadap pengembangan sistem pendidikan. Disusun oleh Siti Qolisatin dengan NIM 201200399 dan Sofa Husnanikmah dengan NIM 201200400. Langsung saja. Konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan barat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perennialisme, yang kedua, esensialisme, yang ketiga, progresivisme, yang keempat, eksistensialisme, dan yang kelima, rekonstruksionisme. Perennialisme secara etimologis diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu pernis yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris berarti kekal selama-lamanya atau abadi. Sedang tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham dalam Oxford Advanced Lands Dictionary of Short English. Perennialisme diartikan sebagai continuing that the whole year atau lasting for a very long time yang berarti abadi atau kekal. Jadi perennialisme bisa didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Perennialisme memandang penting peranan pendidikan dalam proses mengembalikan keadaan manusia zaman modern kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal yang telah teruji ketangguhannya. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Timos Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13. Implikasi terhadap pengembangan sistem pendidikan. Perennialisme memiliki pandangan edukasional kultural regression atau pendidikan sebagai jalan kembali, perjalanan mundur ke belakang atau proses pengembalian keadaan dan kebudayaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan yang sudah lampau dengan kembali menggunakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh, dan ideal pada masanya. Maka dari itu dapat dibilang bahwa tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti absolut dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lalu yang dipandang sebagai kebudayaan yang sudah ideal. Yang kedua, esensialisme. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti, dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, sangat perlu. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia yang muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama adalah memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Implikasi terhadap pengembangan sistem pendidikan. Esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga memiliki kestabilan dan arah yang jelas. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian, serba ilmiah dan materialistik, sekuler dan gersang dari nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari paham penganut aliran idealisme dan realisme. Isi pendidikannya menyangkut ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum dipusatkan pada penguasaan materi pelajaran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu progresivisme. Aliran progresivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Progresivisme berasal dari kata progres yang berarti perubahan atau kemajuan. Progres atau kemajuan itu menimbulkan perubahan dan perubahan itu menghasilkan pembaruan. Kemajuan akan tampak kalau tujuan telah tercapai. Biasanya, aliran progresivisme ini selalu berhubungan dengan pengertian the liberal road to cultural, yakni liberal dimaksudkan
disebutkan sebagai fleksibel, yang berarti lentur dan tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh doktrin tertentu, toleran, bersikap terbuka atau open-minded, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Menurut aliran progresivisme, suatu keterangan itu baru dapat dikatakan benar jika sesuai dengan realitas, atau suatu keterangan akan dikatakan benar kalau sesuai dengan kenyataannya. Dengan pandangan yang demikian itu, aliran progresivisme tercatat sebagai pelopor yang membawa kemajuan dalam bidang kehidupan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan, karena setiap ilmu yang dikembangkan oleh aliran ini selalu dikaitkan manfaatnya untuk kemajuan manusia. Untuk implikasinya dalam pengembangan sistem pendidikan, antara lain, aliran progresivisme disebutkan sebagai salah satu yang mendasari pengembangan kurikulum 2013 karena menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan untuk mencapai problem solving. Jadi, aliran progresivisme ini berkaitan dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Selanjutnya, aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan Indonesia dengan melalui proses pengembangan kemampuan akademis, relasional, bakat-bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya seni. Pembahasan yang keempat yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya, yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Namun, bukan berarti tidak tahu yang benar dan yang salah. Pandangan eksistensialisme tentang pendidikan disimpulkan oleh Van Cleve Morris bahwa eksistensialisme tidak menghendaki adanya aturan-aturan pendidikan dalam segala bentuk. Oleh karena itu, eksistensialisme menolak bentuk-bentuk pendidikan sebagaimana yang ada sekarang. Untuk implikasinya terhadap pengembangan sistem pendidikan, yaitu aliran eksistensialisme memberikan pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Dalam hal ini, setiap individu mempunyai eksistensi untuk dirinya supaya mengembangkan kesadaran individu, memberi kesempatan untuk bebas memilih etika, membangun komitmen diri, dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Selanjutnya, implikasinya yaitu kurikulum yang dianut pendidikan eksistensialisme tidak berpusat pada materi pelajaran, karena apapun yang dipelajari peserta didik merupakan suatu alat bagi peserta didik tersebut dalam mengembangkan pengetahuan diri atau self-knowledge dan tanggung jawab diri atau self-responsibility. Pembahasan yang terakhir yang kelima yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini menghendaki agar anak didiknya dapat dibandingkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk implikasinya dalam pengembangan sistem pendidikan, aliran rekonstruksionisme ini diantaranya: pertama, misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Kedua, pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Ketiga, kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai saja. Semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Selanjutnya, nilai-nilai budaya siswa yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berharga. Selanjutnya, yang terakhir, metode aktivitas dibenarkan atau learning by doing. Jadi, kesimpulannya, dari beberapa aliran filsafat pendidikan barat yang dibahas tadi, yang pertama ada aliran perennialisme, yang kedua aliran
esensialisme, yang ketiga aliran progresivisme, yang keempat aliran eksistensialisme, serta yang kelima yaitu aliran rekonstruksionisme. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang telah memberikan perhatiannya untuk menyimak presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian tadi terdapat salah kata dan kekeliruan, dan jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.